Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak Bu Guru? Semoga Soli-Solihah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Bu Guru mau bertanya, kewajiban apa saja ya yang biasa anak-anak Bu Guru lakukan sebelum mengikuti pembelajaran daring ini? Ya, benar sekali. Yuk kita lihat yuk kewajiban apa saja yang harus kita lakukan. Mandi, sholat duha, murojaah, dan sarapan adalah kewajiban yang harus kalian lakukan sebelum mengikuti pembelajaran daring pagi ini. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Soli-Solihah, ada yang tahu tidak ya ini buku apa ya? Ya, kita sudah masuk ke buku tema G, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Mata pelajaran kali ini Bahasa Indonesia dan PPKN. Bahasa Indonesia kali ini kita akan mengacu pada KD 3.6, yaitu menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar kita. Materinya kita akan membahas tentang membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Pada pembelajaran PPKN mengacu pada KD 3.1, yaitu tentang mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dengan materi mengenal simbol dan bunyi Pancasila sila keempat dan pengamalannya. Setelah mempelajari materi ini, Bu Guru harap anak-anak Bu Guru dapat membedakan benda hidup dan tak hidup, serta mengenal ciri-cirinya, dan mengerti sikap yang sesuai dengan sila keempat dan mengenal simbol-simbolnya. Oke, yuk kita mulai belajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang benda-benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama benda hidup dan benda tak hidup. Bu Guru, benda hidup dan benda tak hidup itu apa ya Bu Guru? Aku masih bingung nih. Wah, hebat. Anak Bu Guru sudah ada yang bertanya. Oke sayang, Bu Guru akan jelaskan ya. Dan anak-anak Bu Guru yang lain perhatikan juga ya. Coba anak-anak Bu Guru buka halaman 4 di buku tema G. Nah, di halaman tersebut dijelaskan tentang perbedaan benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup kita sebut juga dengan makhluk hidup dan benda tak hidup disebut juga dengan benda mati. Nah, setelah ini kita akan mempelajari ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang kita cari tahu yuk apa ya itu benda hidup. Kita pelajari satu persatu. Benda hidup itu berarti benda yang dapat bergerak sendiri. Selanjutnya, memerlukan makanan. Lalu, benda hidup dapat bertumbuh besar. Dan benda hidup juga dapat bernafas. Selanjutnya, mari kita lihat contoh-contoh benda hidup. Yang pertama adalah manusia, lalu
hewan. Dan contoh benda hidup lainnya adalah tumbuhan. Sekarang mari kita lihat bahwa contoh benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri seperti yang sebelumnya kita pelajari, yaitu dapat bergerak sendiri, memerlukan makanan, dapat tumbuh besar, dan bernafas. Nah, sekarang kita cari tahu apa ciri-ciri dari benda tak hidup. Ciri-ciri dari benda tak hidup itu adalah benda yang tidak dapat bergerak sendiri, kemudian tidak dapat bernafas, dan tidak juga dapat bertumbuh besar. Lalu benda tak hidup juga tidak memerlukan makanan. Mari kita lihat contoh benda yang termasuk benda tak hidup. Mainan, lalu ada meja, ada juga lemari. Kemudian contoh benda tak hidup lainnya adalah buku. Benda-benda tersebut termasuk dalam contoh benda tak hidup karena benda tersebut tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernafas, tidak dapat tumbuh besar, dan benda-benda tersebut tidak memerlukan makanan. Untuk latihan soli-soliha, kerjakan halaman 5 dengan memberi tanda checklist untuk benda yang hidup dan tanda silang untuk benda tak hidup. Kemudian, anak-anak Bu Guru menuliskan contoh-contoh benda hidup dan benda tak hidup pada tabel. Soli-soliha, dari gambar burung Garuda tadi, masih ingat kan ada simbol yang berbentuk kepala banteng? Nah, siapa ya yang tahu kepala banteng itu simbol pada Pancasila sila keberapa ya? Sila keempat, Bu Guru. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, hebat sekali. Anak Bu Guru menjawab dengan tepat dan semangat sekali. Good job. Soli-soliha, sudah paham kan simbol dan bunyi Pancasila sila keempat? Sekarang kita akan mengetahui pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, seperti bunyinya ada kata permusyawaratan, berarti makna dari sila keempat adalah bermusyawarah. Bermusyawarah dapat kita lakukan dalam keluarga, sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat. Anak-anak Bu Guru pasti pernah bermusyawarah bersama keluarga. Contohnya, jika liburan telah tiba, pasti merencanakan akan berlibur kemana ya? Dan pasti bermusyawarah kan? Nah, bermusyawarah dengan ayah, ibu, adik, dan kakak tersebut sudah sesuai dengan pengamalan sila yang keempat. Tugas PPKN kali ini kerjakan di halaman 21 melengkapi kotak yang kosong sehingga menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah benda hidup dapat bergerak, bernapas, tumbuh besar, dan memerlukan makanan. Simbol sila keempat memiliki makna rakyat Indonesia suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.